Oke, silakan Pak Anjar. Oke. Selamat siang Pak Koyin. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oke, selamat siang juga Pak Anjar. Baik, Pak Anjar, apa yang mau Bapak ceritakan hari ini? Begini Pak Koyin, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang antusias Pak dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 40% Pak. Banyak sekali anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi menurut Pak Anjar, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap solusi atau sebuah pemecahan masalah Pak atas permasalahan tentang antusiasme murid saya di dalam kelas Pak. Baiklah, menurut Pak Anjar, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias Pak ya, yang pertama pembelajaran yang saya lakukan Pak, sepertinya itu sedikit membosankan Pak, terlalu monoton, dan saya jarang Pak menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya dalam berpendapat atau aktif dalam pembelajaran. Semua pembelajaran itu ya saya yang menentukan Pak, seperti itu. Mungkin gambaran seperti itu sehingga anak-anak kurang antusias Pak. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak itu? Menurut saya, murid-murid di kelas itu pasti Pak ya menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, yang tidak monoton, tidak bosan, dan gurunya itu membawa media atau menggunakan media sehingga membuat pembelajaran itu menarik Pak. Itu kalau menurut saya. Wah, saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Menurut saya, pembelajaran yang tidak membosankan itu Pak ya, pembelajaran itu yang berpihak, yang berpusat pada murid, kemudian murid itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian ada ice breaking atau games dan media pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran di dalam kelas itu menarik Pak. Itu kalau menurut saya pembelajaran yang sekiranya asik buat anak-anak. Lalu kalau seperti itu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga anak-anak itu menjadi kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut, Pak? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak Pak. Saya biasanya memberikan tugas itu banyak ke anak-anak agar materi bisa tersampaikan Pak. Itu banyak pertanyaan, kemudian saya juga tidak memberikan referensi kepada anak-anak untuk sumber belajarnya atau mencari di mana, itu saya tidak memberitahukan kepada anak-anak. Ya mungkin terlalu banyak tugas itu, terlalu banyak pertanyaan sehingga anak-anak merasa terpaksa Pak ya, merasa terpaksa dalam mengerjakan tugas tersebut. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks Pak, buku teks yang ada di perpustakaan, itu saya ambil, kemudian saya bagi ke anak-anak, itu yang saya gunakan sebagai sumber belajar di kelas. Oh, berarti memanfaatkan perpustakaan. Terus Iya Pak. kemudian, adakah sumber belajar selain buku teks tersebut? Saya pikir banyak sih Pak, sumber belajar itu banyak Pak. Misalnya seperti
video dari YouTube atau artikel-artikel yang ada di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, Pak. Bisa di TikTok atau di Instagram, itu juga bisa sih digunakan sebagai sumber belajar. Nah, sekarang yang Bapak sampaikan betul sekali. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk masalah ini, Pak ya, untuk menyelesaikannya ya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Kemudian dalam pembelajaran saya juga akan menggunakan media yang sesuai dengan materi atau tema pada hari itu. Kemudian sumber belajarnya saya menggunakan sumber belajar yang beragam. Sekarang saya tidak hanya menggunakan buku teks, Pak, tapi saya akan mencoba menggunakan video dari YouTube, nanti bisa menggunakan PowerPoint, atau mencari artikel atau tulisan-tulisan dari internet untuk memperkaya referensi dan pemahaman dari siswa, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, sedikit tapi mengena tugasnya itu ke anak-anak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat atau bakat dari murid-murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah kita bahas kemarin di modul sebelumnya. Saya akan mencoba mempraktekkan itu nanti, Pak, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa untuk mengerjakan tugas, tetapi mereka itu benar-benar senang mengerjakan tugas karena tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Misal nanti saya menugaskan ke anak bisa membuat tugas itu dalam bentuk lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, atau drama, atau gambar, atau yang lainnya. Seperti itu, Pak, mungkin. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Nah, kira-kira dengan rencana Pak Anjar tadi, kira-kira bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak yang motivasinya rendah menjadi lebih antusias seperti itu? Kalau itu ya, Pak ya, dari rencana saya tadi, saya kira sangat memotivasi anak-anak, Pak. Karena apa? Karena nantinya dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan media yang bervariasi, sumber belajar yang beragam, metode-metode yang bervariasi, kemudian pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak. Nah, ini nanti membuat anak lebih bersemangat, lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Dari pembicaraan kita ini, sebenarnya Pak Anjar sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Seperti itu, Ya, Pak. iya, Pak ya. Tadi sudah tergambar bagaimana langkah saya ke depan. Iya, Pak. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan dalam menjalankan rencana tersebut, Pak ya. Yang pertama, pastinya saya akan merancang RPP, Pak. RPP-nya itu RPP ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam juga, bisa menggunakan dari internet, dari video YouTube, ataupun dari PowerPoint. Kemudian setelah itu metode-metodenya, Pak, biasanya saya hanya menggunakan metode diskusi, nanti bisa menggunakan metode yang lain, mungkin bisa bermain peran. Untuk selanjutnya tugas dari anak-anak saya juga akan sesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik, Pak, sehingga nanti anak-anak itu lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Wah, bagus sekali ya Bapak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Bapak lakukan itu.
Ya Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya untuk sharing. Terima kasih sekali Pak. Dari sharing ini saya menjadi lega Pak. Apa yang selama ini menjadi beban pikiran saya sudah teratasi Pak. Saya sudah mendapat solusi dari pembicaraan kita ini. Kalau begitu saya mohon izin Pak ya, pamit Pak ya, karena ini saya ada jam untuk mengajar. Iya Pak, sama silahkan. Semangat ya Pak untuk Ya, terima memperubah. kasih Pak. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.